Properti tari daerah. Halo anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian beserta keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. MI Kresna is the best. Nah, anak-anakku, hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik SBDP. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema 3, subtema 2, yaitu tentang properti tari daerah. Nah, silahkan dipersiapkan buku paketnya, dibuka halaman 175. Dibuka buku paketnya halaman 175. Nah, anak-anak, sebenarnya untuk properti tari itu sudah kalian pelajari di tema 2, subtema yang kedua. Tentu kalian masih ingat nggih, apa yang dikatakan dengan properti? Properti itu merupakan segala kelengkapan yang digunakan ketika dalam pementasan tari. Propertinya bermacam-macam nggih, ada kipas, ada selendang, ada piring, ada lilin, ada mandau, dan lain sebagainya. Nah, setiap tarian punya propertinya masing-masing, nggih. Setiap tarian propertinya pasti berbeda. Tujuannya apa anak-anak dari properti tari ini? Nah, properti tari itu bisa juga digunakan sebagai pelengkap. Selain sebagai pelengkap, dia menambahkan makna dari tarian yang disampaikan. Nah, misalnya tari kipas Pakarena dari Sulawesi Selatan, dia menggunakan properti berupa kipas. Nah, itu menunjukkan, oh, dia pakai kipas, propertinya kipas. Kira-kira maknanya tentang apa tarian itu? Maknanya tentang tari kipas sendiri, nggih. Jadi bisa juga dari properti itu menjadi sebuah nama, nggih. Atau sebaliknya, nama tarian itu bisa diaplikasikan ke dalam properti tari. Ingat nggih, untuk propertinya bermacam-macam, ada keris, ada tombak, ada panah, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, kembali pada bukumu halaman 175. Yang kita bahas ini nanti tentang properti tari daerah. Akan kita identifikasi bersama-sama tarian dari beberapa daerah, propertinya apa saja. Nah, sebelum ke situ, Bu Sam ada contoh nggih, ada tari gantar yang berasal dari Kalimantan. Nah, tari itu menggambarkan gerakan orang yang sedang menanam padi. Nah, coba kalian bayangkan, gerakan orang yang sedang menanam padi. Nah, kira-kira properti yang digunakan dalam tarian itu apa saja? Gerakan orang menanam padi. Nah, yang pertama, propertinya ada berupa tongkat. Nah, tongkat itu filsafatnya untuk melubangi tanah. Kemudian yang kedua, propertinya ada bambu. Bambu ini digunakan untuk menabur benih. Yang ketiga, ada biji-bijian. Nah, biji-bijian ini menggambarkan benih padi dan wadahnya yang akan ditanam. Nah, itu nggih, setiap tarian memiliki properti masing-masing dan gunanya properti ini sebagai pelengkap dan juga memberikan makna dalam tarian. Nah, misalkan tari reog yang berasal dari Ponorogo, tentu kalian tidak asing nggih, tari reog. Dia menggunakan properti berupa topeng reog nggih, atau yang biasa disebut dengan dadak merak nggih, singo barong dan dadak meraknya. Nah, ada lagi tari kuda lumping yang berasal dari Yogyakarta. Propertinya berupa kuda kepang atau yang biasa disebut dengan jaranan. Ada lagi tari jaipong. Ini berasal dari mana tari jaipong? Berasal dari Jawa Barat nggih, dari Karawang. Pada tari jaipong ini propertinya berupa selendang. Ada lagi tari baksa kembang. Nah, dari namanya pun sudah bisa tergambar baksa kembang. Berarti properti yang digunakan yaitu rangkaian bunga. Kemudian ada tari serampang 12, ini dari Deli, Serdang, Sumatera Utara.
Propertinya berupa sapu tangan. Nah, biasanya disempitkan di sini nggih, sapu tangan kecil gitu. Terus nanti juga digunakan untuk menari. Kemudian ada lagi tari merak dari Pasundan. Tari merak seperti yang kamu ketahui pasti propertinya berupa mahkota. Mahkotanya pakai bentuk burung merak. Ada bentuknya burung merak. Ada tari kancet papatai dari Kalimantan. Propertinya berupa mandau, perisai, baju perang. Tari kancet papatai ini disebut juga dengan tari perang, ya, berasal dari suku Dayak. Propertinya berupa mandau, perisau, baju perang. Dan ada masih banyak sekali tari daerah yang ada di Indonesia. Ada tari piring, berarti propertinya berupa piring. Kemudian ada di buku kalian pada halaman 187 itu masih tentang beberapa tari daerah di Indonesia beserta properti yang digunakan. Ada tari pendet yang berasal dari Bali. Tari ini menggunakan properti berupa bokor berhiaskan janur dan berisi bunga. Diingat-ingat nggih, tari pendet biasanya penarinya membawa bokor yang berhiaskan janur dan berisi bunga. Selain itu ada tari topeng. Nah, dari namanya pun juga sudah jelas kira-kira properti apa yang dipakai. Pastilah berupa topeng. Nah, kemudian ada tari bondan yang berasal dari Jawa Tengah. Tari bondan ini menggunakan properti berupa payung, boneka bayi, dan juga kendi. Nah, itu tadi ada beberapa tarian daerah yang berada di Indonesia. Setiap tarian memiliki propertinya masing-masing. Ingat nggih, properti digunakan sebagai pelengkap dan juga memberikan makna tarian, lebih memperjelas makna dari tarian. Dan ada masih banyak sekali tari daerah yang ada di Indonesia yang tidak disebutkan hari ini. Nah, untuk tugasnya hari ini anak-anak, kalian tuliskan 10 tari daerah di Indonesia beserta asalnya dan juga properti yang digunakan. Sebagai contoh, tari bondan berasal dari Jawa Tengah, properti yang digunakan payung, boneka, dan kendi. Itu contohnya nggih. Kalian sebutkan sebanyak 10. Boleh kalian mengambil tarian dari Papua, tarian dari Nusa Tenggara, tarian dari Sulawesi, boleh. Nah, pokoknya selain yang disebutkan oleh Bu Sam, jadi selain yang kita pelajari hari ini, oke? Tetap semangat anak-anakku, selamat bertugas untuk mencari, menuliskan beberapa tarian daerah kecuali yang sudah disebutkan hari ini. Terus belajar, tetap berkarya, dan apabila Bu Sam ada salahnya, Bu Sam mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.